Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar a'yadzan billahi ta'ala minan nar. Jamaah yang Allah muliakan, untuk kita ucapkan pada kesempatan maghrib ini, melainkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Jangan sampai musibah atau jangan sampai masalah yang datang kepada kita itu melupakan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Karena sejatinya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak daripada musibah yang kita alami.
Jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan maghrib malam ini, izinkan ana untuk duduk di hadapan antum semuanya. Kita sama-sama mengkaji ayatullah ta'ala. Kita sama-sama mengkaji ahaditsun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan di kitab yang saya bawa ini, sesuai flyer yang sudah tersharekan, ya, disebar. Kita akan mengangkat tema Al-Furas allati la tu'awwad. Ini ana sebetulnya sudah husnudzon, ya. Di awal saya masuk ke sini atau awal saya duduk di sini, materi yang akan ana sampaikan adalah materi yang insyaallah berbahasa Arab. Karena saya ketika ditanya oleh Ustadz Sulis hafizahullah ta'ala, Ustadz temanya apa? Ana jawab dengan bahasa Arab. Begitu Ustadz Sulis, ya. Ana sudah husnudzon, insyaallah pada malam hari ini saya pun akan membawakannya dengan bahasa Arab, ya. Akan tetapi yakni untuk lebih banyak faedah yang akan kita ambil dari kitab ini, maka saya putuskan saja, ya, kita mengkajinya dengan bahasa Indonesia. Baik. Ini kitab yang kecil, akan tetapi insyaallah faedah dan manfaat dari kitab ini sangatlah besar, insyaallah ta'ala. Makanya kita sebut Kutaib, ya. Kita sebut Kutaib, kitab tapi yang kecil. Ahibati fillah, azakumullah. Akan ana bawakan salah satu hadis yang sering kita dengar bersama. Ini hadis bukan sembarang hadis, ya. Walaupun kita dapati di luar sana ada sebuah penelitian, ya, sebuah penelitian yang mengatakan di mana seseorang, ya, di mana seseorang itu sehat tubuhnya, sehat akalnya, ya, maka umurnya itu akan jauh lebih panjang. Itu penelitian di luar sana, ya. Itu penelitian di luar sana. Ketika seseorang itu sehat, ya, tidak ada masalah sama sekali, ya, pikirannya positif terus, nggak pernah negatif thinking, ya, itu kata mereka itu bisa menambah umur, bisa memperpanjang umur, memperpanjang usia, ya. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara 60 sampai 70 tahun. Ya, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man tajawaza dzalik. Dan sangat-sangat sedikit orang yang melebihi itu, yang melebihi 70. Atau mungkin kita sekarang dapatkan bahwasanya sangat jarang sekali, ya, di masyarakat kita ini, ya, umur yang melebihi 70. Palingan 60, 63, 65 atau kurang dari 70.
itu biasanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian apa hubungannya ketika saya membawakan hadis ini dengan kitab yang berjudul Al-Furas allati la tu'awwad. Al-Furas itu artinya waktu atau kesempatan, allati la tu'awwad. Apa la tu'awwad? Yang tidak akan bisa digantikan. Kesempatan, waktu yang tidak bisa digantikan. Ya. Karena yakni sangat-sangat mustahil, ya, tidak akan terjadi kita kembali ke hari kemarin. Ya, yang kemarin itu sudah berlalu. Kita nggak akan bisa lagi mengulang hari kemarin. Ya. Taib. Jemaah yang Allah muliakan, kita katakan apa hubungannya al-furas allati la tu'awwad, kesempatan-kesempatan yang tidak bisa kita gantikan atau waktu-waktu yang tidak bisa kita gantikan dengan tadi patokan dengan patokan umur yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan. Ya, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ya. Taib. Jemaah yang Allah muliakan, maka kita sering mendengar ketika ada sebuah iklan di luaran sana, ya, ini penulisnya langsung memberikan sebuah ungkapan yang menarik, ya, ungkapan yang menarik bagi kita semua. Yang ketika kita membaca muqaddimahnya saja, harusnya kita tertarik untuk membaca kitab ini sampai habis. Ya. Karena yang pertama dibahas atau pertama tulis oleh beliau adalah tentang iklan-iklan yang sering bertebaran, yang sering kita lihat, yang sering kita dengarkan. Yang pertama kata beliau, la tad'il fursata tafutuka. Jangan biarkan kesempatan ini, jangan biarkan kesempatan yang berharga ini melewatimu begitu saja. Ya. Kalau kita lihat di pusat perbelanjaan misalkan, di mal-mal misalkan, ya, itu yang namanya diskon, enggak setiap hari diskon. Ya kan? Enggak setiap hari diskon. Pasti ada waktu-waktunya, ya, ditentukan waktu-waktunya. Agar apa? Agar orang itu berbondong-bondong untuk ke sana. Ya. Kemudian ada iklan lagi yang sering kita kita dengarkan atau kita lihat, fursatul umri. Ya. Kesempatan sekali seumur hidup. Iya kan? Itu sering kita dengarkan itu. Kemudian akhiru fursah. Akhir fursah itu apa? Kalau fursah itu tadi kesempatan, ya. Akhir itu apa akhir? Kesempatan terakhir. Ya. Kalau sudah dikatakan akhir fursah, kesempatan terakhir, berarti besok-besok lagi sudah tidak ada. Ya, besok-besok lagi itu sudah tidak ada. Kemudian fursatun la tu'awwad. Kesempatan yang tidak bisa digantikan. Ya, ini kesempatan yang sekali berarti, ya. Hari-hari berikutnya sudah tidak ada lagi ini. Sudah tidak ada lagi ini. Kemudian haqiq ahlamaka wala tad'il fursata tafut. Wujudkan mimpimu. Wala tad'il fursata tafut, dan jangan lewatkan kesempatan ini. Ya. Wujudkan mimpimu dan jangan engkau lewatkan kesempatan ini. Ya. Kemudian ada lagi, masih ada dua lagi, insya Allah nggak banyak, ya. Ightanim al-fursatal akhirah. Raihlah kesempatan terakhir, ightanim. Ya. Maka kita sering dengar itu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ya.
manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Raihlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Insyaallah nanti akan kita sebutkan hadis tersebut ya secara lengkap insyaallah taala. Ightanim al-fursat al-akhirah, raihlah kesempatan terakhir. Kemudian yang terakhir adalah yang sering kita lihat, yang sering kita dengarkan, ightanim al-fursata, raihlah kesempatan ini. Wa tasawwaq qabla intihai fatratil arad, dan dapatkan ya, tasawwaq itu artinya belanja ya, suk itu artinya pasar ya, tasawwaqa ya tasawwaqu itu artinya belanja ya, kita artikan di sini berarti dapatkan ya. Ightanim al-fursah, raihlah kesempatan ini, wa tasawwaq, dan dapatkan ya, qabla intihai fatratil arad, sebelum ditutupnya pameran ya. Ini sering kita dengarkan. Taib. Wa nahwaha min kalimatin wa ibaratin tijariyah ya, dan masih banyak lagi iklan-iklan yang bertebaran di luaran sana yang sering kita lihat, yang sering kita dengarkan, yang berkaitan tentang dunia, yang berkaitan dengan dunia. Ini kan semua dunia ini ya, ini semua dunia yang sering kita lihat di pusat perbelanjaan ya, yang sering kita lihat di mungkin grup-grup WhatsApp gitu kan, ada grup online, jual beli online gitu kan, hanya hari ini, hanya malam ini ya, hanya detik ini. Wah, berarti detik berikutnya udah enggak gitu ya. Baik. Di sini dijelaskan, inna fi hayatil muslim furas katsirah, sesungguhnya di dalam kehidupan seorang muslim itu ada banyak sekali kesempatan. Allah memberikan banyak sekali kesempatan. Likasbil khairi, maka kita katakan di sini seorang muslim ya, bukan hanya manusia biasa, bukan hanya manusia biasa, karena seorang muslim ini bimbingannya apa? Bimbingannya Al-Quran dan As-Sunnah ya, beda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa melakukan ini dan itu sudah biasa, sudah lumrah ya. Tapi kalau kita berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya, dianggap baik Islamnya seseorang, Islam seseorang itu dianggap baik ketika dia bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat ya, apa yang tidak bermanfaat. Apalagi kita sekarang dihadapkan oleh problematika teknologi. Ini teknologi di satu sisi menguntungkan bagi kita, tapi di sisi lain sangat merugikan ya, atau bisa menjerumuskan. Di dalamnya terdapat syubhat-syubhat, di dalamnya terdapat fitnah-fitnah yang kalau kita tidak bisa ya, tidak bisa memilah dan memilih, kita akan terkena dampak dari syubhat itu atau fitnah itu. Wal'iyadu billah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Baik. Ini hidup seorang muslim. Karena kehidupan seorang muslim tentunya berbeda dengan manusia pada umumnya. Ya, manusia pada umumnya. Maka disebutkan oleh sang muallif, sang penulis kitab ini, banyak sekali kesempatan yang Allah berikan untuk seorang muslim. Banyak sekali. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, untuk mendapatkan manfaat-manfaat. Ya, agar yakni hidupnya itu berkah. Agar hidupnya itu yakni khairun nas anfa'uhum linnas. Itu tujuannya, bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar makan minum, bukan hanya sekedar menghabiskan umur,
kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadzubillah dalam keadaan yang tidak kita harapkan. Taib. Inna fi hayatil muslim furasan katsiratan likasbil khairi qad la tu'awwad albattah tiwalal hayah. Yang bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu, memberikan kesempatan yang banyak kepada kita, ya, kita seorang muslim, bisa jadi kesempatan-kesempatan ini tidak akan terulang. Ya, kesempatan-kesempatan ini tidak akan terulang. Ya, kalau kita lihat, masya Allah di sebelah kita, di hadapan anak, masya Allah, ya, dengan usia yang beragam, ada yang masih kecil, ada yang sudah beranjak dewasa, ada yang sudah tua, ada yang sudah sepuh, ya seperti itu. Ya, jadi tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Ya, kalau kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu, memberikan kesempatan-kesempatan ini untuk kita gunakan. Baik. Wa katsirun minan nas la yaltafituna ila zalik. Nah, ini disebutkan oleh penulis kitab ini bahwasanya seorang muslim atau kehidupan seorang muslim itu berbeda dengan manusia pada umumnya. Kalau kita tidak ingin waktu terbuang sia-sia, ya, tidak ingin waktu terbuang sia-sia. Contoh konkretnya, kita semua sekarang duduk di sini, duduk di masjid ta'dim sunnah, ya, daripada kita hanya duduk-duduk di rumah, daripada kita hanya main HP, ya, daripada kita hanya ngobrol kesana kemari, ya, kita duduk di sini di majelis ilmu, yang mana para ulama mengatakan bahwasanya duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada amalan sunnah, ya, lebih baik daripada amalan sunnah. Taib. Nah, ini kan dibedakan, ya. Sangat beda sekali kehidupan kita, ya, kehidupan kita sebagai seorang muslim dengan orang-orang di luar sana, ya, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, sehingga hanya menghabiskan waktu-waktunya secara percuma. Bahkan wal iyadu billah, ya, mending kalau menghabiskan waktunya dengan percuma. Ini diisi dengan maksiat, ya, gibah misalnya, ngerokok misalnya, atau minum minuman keras misalnya, mendengarkan musik misalnya, ya kan, wal'iyadzubillah, atau bahkan berkhalwat misalnya, berikhtilat misalnya dengan yang bukan mahram, ya, wal'iyadzubillah. Alhamdulillah Allah jaga kita semua. Baik. Kemudian dibuka oleh sang muallif, sang penulis, yaitu Ad-Doktor Muhammad bin Ibrahim An-Naim rahimahullahu ta'ala, dibuka dengan satu hadis yang tadi kita sebutkan di awal. Apa hadisnya itu tadi? An Abdullah bin Abbas, An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'iduhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Apa kata Rasulullah kepadanya? Igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Pergunakan 5 perkara ini dengan baik sebelum datangnya 5 perkara yang lainnya. Kenapa disebutkan ightanim? Apa asal katanya?
Asal kata dari ightanim adalah ghanimah. Ghanimah itu artinya mengambil faidah, mengambil manfaat. Itu ghanimah. Ya, maka disebutkan harta rampasan perang itu ghanimah. Karena kita bisa mengambil faidah. Ya, karena kita bisa mengambil manfaat dari barang-barang tersebut. Ya. Baik. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramika. Syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu qabla haramika, sebelum datang masa tuamu. Haram ini sesuatu hal yang tidak bisa mungkin kita terlepas darinya, ya. Sesuatu hal yang kita tidak mungkin terlepas darinya. Ketika seseorang dilahirkan di muka bumi ini masih dalam keadaan lemah, kecil, ya, bayi, kemudian beranjak dewasa, ya, beranjak dewasa atau remaja, kemudian dewasa, kemudian sepuh, ya, kemudian meninggal. Wasihataka, ini yang kedua, wasihataka qabla sakomik, ya. Siapa di antara kita yang sehat terus? Ya. Siapa di antara kita yang sehat terus? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasannya minal muhali dawamul hal, sangat-sangat mustahil, ya, dawamul hal, kita akan tetap dalam sebuah keadaan, ya. Kita nggak mungkin muda terus, ya. Kita nggak mungkin remaja terus. Kita nggak akan mungkin berada di umur 20-an terus. 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, ya, 40, 41, 40, begitu seterusnya, ya. Nggak akan mungkin kalau kita ingin umur 30 terus, ya. Inginnya remaja terus. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah waghinaka qabla faqrik. Waghinaka qabla faqrik, dan pergunakanlah dan manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa miskin. Ini insya Allah akan ada penjelasannya di kitab ini. Apa sih maksudnya? Kalau kita dari dulu miskin gimana, Ustaz? Bisa nggak kita mempergunakan? Kita nggak kaya-kaya, ya. Apa maksudnya ini? Insya Allah akan dijelaskan di bab berikutnya, insya Allah taala. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah wa faraghaka qabla syughlik, dan pergunakanlah waktu luangmu sebelum datangnya waktu syughlik. Apa syughlik? Waktu sibukmu, ya. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Kemudian yang terakhir yang Rasulullah pesan kepada kita adalah wahayataka qabla mautik, dan pergunakanlah, manfaatkanlah, ya, umur kita, umur hidup kita ini sebelum nanti Allah panggil kita. Sebelum nanti Allah panggil kita. Di sini dibuka dengan hadis ini. Kitab ini dibuka dengan hadis ini, yang insya Allah penjelasan dari hadis ini akan kita sampaikan tadarruj, bertahap insya Allah taala. Baik.
qauluhu sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin ay. Apa maksud dari igtanim khamsan qabla khamsin? Artinya idfar ala wajhil mughalabah wa qahrin nafsi khamsa ni'amin qabla khams mihan. Ya, ini disebutkan 5 perkara yang di awal itu nikmat, dan 5 perkara yang di akhir itu mihan. Apa mihan? Mihnah. Mihnah itu ujian. Mihnah itu cobaan. Jadi 5 perkara yang pertama kita sebutkan tadi apa aja? Syababaka, masa muda, itu ni'am. Itu ni'am. Kemudian yang kedua, sihataka, sehat, ya, itu ni'am. Nikmat itu. Kemudian yang ketiga, ghinaka, waktu kayamu, masa kayamu, itu juga ni'am. Ini apa yang dimaksud dengan masa kaya atau waktu kaya, ini akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Kemudian yang keempat, nikmat yang keempat yang Allah berikan, faraghaka, waktu luang, itu juga ni'am. Itu juga nikmat. Kemudian yang terakhir adalah hayataka, ya, Allah hidupkan kita di muka bumi ini. Allah izinkan kita hidup di muka bumi ini, itu pun juga ni'am. Itu pun juga nikmat. Kemudian 5 perkara yang terakhir, yang disebutkan terakhir, itu adalah mihan atau cobaan. Yang pertama, haram, masa tua. Ya, masa tua itu mihan, ujian, cobaan. Karena dengan begitu banyak perintah-perintah Allah, ya, syariat-syariat Allah, ketaatan-ketaatan mungkin bisa sedikit demi sedikit terkikis karena ketidakmampuan kita. Karena tubuh sudah tidak bisa dikompromikan, ya, karena kalau sudah bertambah tua, kesehatannya akan menurun, ya, kekuatannya pun juga akan menurun, ya. Baik. Fa inna ni'mah la tadumu ala ma hiya alaihi fi jami'il ahwal. Ini kata beliau, sesungguhnya nikmat itu tidak akan tadumu, tidak akan senantiasa ada. Nikmat-nikmat tadi yang kita sebutkan tadi, 5 nikmat tadi tidak akan selamanya ada, tidak akan selalu ada, ya. Mau sehat terus, atau mau hidup terus, mau muda terus, mau kuat terus, nggak mungkin, nggak bisa, ya. Itu sudah sunatullah, ya. Fasyabab yabla wa yadbul, ya. Syabab yang tadinya kuat itu akan perlahan, ya, akan menjadi tua kemudian lemah, ya. Padahal tadinya syabab, padahal tadinya dia kuat, secara fisik dia kuat, secara pikiran, secara mental pun dia kuat karena masih muda, ya. Akan tetapi ini nggak akan bertahan lama. Ini nggak akan bertahan lama, ya. Nanti akan disebutkan umur muda itu sampai umur kapan? 20 kah? 30 kah? Atau 40? Bahkan Rasulullah SAW itu diutus pada umur 40 tahun. 40 tahun. Jadi persiapannya, atau Allah mempersiapkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi nabi, ini justru
panjang waktu persiapannya daripada waktu kenabiannya, waktu diutusnya, ya, dari 40 sampai 63 tahun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di tahun 11 Hijriah, tepat di umurnya 63 tahun. Ya. Balik lagi ke hadis yang pertama, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan Allah wafatkan nabinya, Nabi Muhammad SAW, di umur yang ke-63. 4 sebagai gambaran 4 khulafaur rasyidun itu pun juga sama. Ya, itu pun juga sama. Abu Bakar misalnya ini meninggal di tahun 13 Hijriah. Ya, dalam umur atau dalam usia 63. Kemudian Umar itu diwafatkan oleh Allah dalam umur 63, dalam usia 63. Nah, kalau Utsman ini agak panjang, 80-an. Ya. Kemudian Ali Ibn Abi Thalib ini Allah wafatkan pada umur 63 juga. Baik. Wasihah tad'uf wa tankamish. Ini kata al-muallif, dan kesehatan ini juga enggak akan bertahan lama. Kesehatan yang kita punya ini enggak akan bertahan lama. Ya. Kita mungkin sehat karena kita masih muda. Ya. Penyakit-penyakit belum pada datang, tapi nanti kalau udah tua ada tuh namanya asam urat, ada tuh namanya wal'iyadzubillah stroke dan lain sebagainya. Ya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik. Wal malu dhilun zailun sur'anu ma yadhhab wa yazul. Nah, ini dikatakan oleh sang penulis bahwasannya harta itu ibarat dhil, bayangan. Ya, bayangan yang mudah pergi. Ya, bayangan yang mudah pergi. Ya. Ini kita kalau lihat siang hari kita berdiri, ya, yang tadinya bayangan itu di belakang kita, nanti nggak akan lama akan di depan kita. Ya, seperti itu. Wa yantaqilu min maurus ila waris. Nah, ini disebutkan bahwasannya harta ini nggak akan kita bawa sampai kita mati. Harta ini nggak akan kita bawa sampai kita mati. Harta ini akan berpindah, yantakil min maurus ila waris. Ya. Min maurus ila waris. Ya. Berpindah dari maurus ila waris. Ya, maurus itu orang yang meninggal nanti, itu pasti meninggalkan harta, dan hartanya untuk siapa? Untuk ahli waris. Untuk ahli waris. Baik. Wal faragh ni'matun minan ni'am allati yughbanu fiha al-insan. Dan waktu luang ini disebutkan bahwasanya waktu luang itu adalah nikmat yang paling banyak manusia itu tertipu di dalamnya. Ini waktu luang. Ya. At-taswif itu menunda-nunda. Ya, menunda-nunda. Tobatnya nanti aja. Toh masih muda ini. Toh masih umur 30 ini. Ya. Kalau anak umur 32, toh masih umur 32 ini. Ya. Atau toh masih umur 40. Ya. Baik. Wa sur'anu ma ta'ti asy-syawaghil 'ala hini ghaflatin fayajidul mar'u nafsahu 'ajizan an tahqiqi ma'aribihi wa ahlamihi. Dan kesibukan itu biasanya datang 'ala hini ghaflah, ketika kita itu sedang lalai. Ya.
Jadi kalau tadi kita sebutkan bahwasanya muslim itu panduan hidupnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka seluruh usianya, seluruh umur seorang muslim itu berkah. Ya, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ketika dia sudah selesai yakni dari pekerjaan ini dia bisa apa lagi? Saya bisa apa lagi? Ya, habis mungkin baca Al-Quran, saya bisa apa lagi nih? Ya, habis dia murojaah ya Al-Quran, saya bisa apa lagi nih? Saya harus kerja apa lagi nih? Saya harus melakukan apa lagi nih? Ya, baik. Maka ini digambarkan oleh sang muallif bahwasanya kesibukan-kesibukan itu biasanya datang ala hini ghaflah, ketika kita itu sedang lalai. Ya, ketika kita itu sedang lalai. Beda kalau kita setiap waktu itu intibah. Beda ketika kita setiap waktu itu ihtimam bil waqti, selalu memperhatikan waktu. Ya, kita nggak lalai dengan zikir, kita nggak lalai dengan ibadah, kita nggak lalai dengan ketaatan. Ya, tapi kalau sekali kita lalai, ya, karena waktu itu kan seperti rantai. Ya, ketika kita istirahat atau ketika kita tidur misalkan, terputus rantainya. Ya, maka disebutkan di sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis sahih, ketika seseorang itu tidur maka ada 3 ikatan. Ya kan? Ada berapa ikatan? Ada 3 ikatan. Ya. Ada 3 ikatan. Baik. Ahibati fillah azakumullah. Bal wa hatta al-wajibat allati alaihi li fawati waqtil faragh wa dhaya'il fursah allati lam yaghtanimha wal hayatu anfas ma'dudah. Ini dikatakan oleh sang muallif bahwasanya kehidupan yang Allah berikan kepada kita itu tidak ubahnya seperti anfas, tidak ubahnya seperti hitungan-hitungan nafas. Ya, ini hitungan-hitungan nafas kita ini sudah tertulis, ya, sudah tertulis di sana di Al-Lauh Al-Mahfudz. Ya, berapa nafas yang kita hirup, berapa nafas yang kita keluarkan, itu sudah tertulis. Yang mana nanti ketika nafas itu nafas kita sudah habis, ya, maka Allah cabut nyawa kita. Ya, Allah wafatkan kita. Wal hayatu anfasun ma'dudah tanqati'u bil maut. Ya, akan terputus dengan kematian. Fi waqtin rubbama la yakunu fil hisban. Yang mana kematian siapa di antara kita yang mengetahuinya? Kematian umur siapa di antara kita yang mengetahuinya? Ya. Karena masalah mati itu bukan urusan orang, bukan urusan orang sehat atau bukan urusan orang sakit. Karena orang sehat pun meninggal sebagaimana orang sakit pun meninggal. Ya. Fayandamul mar'u ala dhaya'il umur fi ma la yanfa' wala yujdihi dzalika nadam syai'an. Maka ketika nanti hembusan nafas terakhirnya itu sudah ditetapkan baginya, itu artinya Allah sudah wafatkan dia, yang ada hanyalah penyesalan, yandam. Yang ada hanyalah penyesalan ala dhaya'il umur, karena dia telah membuang-buang usianya, membuang-buang kesempatan yang telah Allah berikan fima la yanfa', fima la yanfa', untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Fal fursah idza lam tuntahas fahiya ghussah.
Karena kesempatan yang Allah berikan, umur yang Allah berikan, kalau kita tidak mempergunakannya dengan baik, maka hiya ghussah. Apa ghussah? Kesempatan kalau kita tidak gunakan, maka dia akan menjadi ghussah. Ghussah itu kesedihan. Ghussah itu kesedihan. Ghussah itu penyesalan. Itu ghussah. Ya. Berkata Khalid bin Ma'dan atau bin Mi'dan, "Idza futiha li ahadikum babu khairin falyusri'." Kalau salah seorang di antara kalian dibukakan untuknya pintu kebaikan, falyusri'. Kalau salah seorang dari kalian, dari kita dibukakan pintu kebaikan, falyusri', maka kita bersegera untuk memasukinya, bersegera untuk melakukannya. Fa innahu la yadri mata yughlaq anhu, karena dia tidak mengetahui kapan pintu kebaikan itu ditutup. Kapan pintu kebaikan itu ditutup. Ya. Faghtanim khamsan qabla khamsin. Faghtanim khamsa furas qabla fawatiha. Ya, maka pergunakanlah 5 nikmat yang tadi kita sebutkan, yaitu syabab, waktu muda, kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan banyak hadis dan ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim yang akan dibahas insyaallah taala di pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya, itu yang pertama, masa muda kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa? Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, ya, maka disebutkan as-sihhatu tajun. As-sihhatu tajun. Apa tajun? Ya, Taj Mahal. Tajun, mahkota. Tajun itu artinya mahkota. As-sihhatu tajun. Kesehatan itu adalah mahkota. Fauqa ru'usil as-sihha. Ya. Mahkota ini adanya fauqa ru'us as-sihha. Fauqa ru'us as-sihha. Ya, yang memakai mahkota ini siapa? Orang-orang yang sehat. Jadi seperti mahkota. Ya. Mahkota itu silau ya. Mahkota itu indah ya. Ya. Tapi sayang kita itu nggak ngelihat mahkota ini, kita nggak ngelihat. Ya. Kita nggak ngelihat sesuatu yang indah di atas kepala kita nggak ngelihat. Karena yang ngelihat itu hanya siapa? La yaraha aw la yarahu illal marda. Apa al-marda? Apa al-marda? Marid. Apa marid? Marid itu orang yang sakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ya. Jadi yang bisa ngelihat mahkota-mahkota yang sekarang kita kenakan, ya, yang sangat indah ini, ya, ini kan nggak ada ya. Yang sekarang bisa ngelihat mahkota-mahkota ini siapa? Hanya orang-orang yang sakit. Ya, yang sekarang di rumah sakit, ya kan? Atau yang sekarang di rumahnya mau kemana-mana nggak bisa, ya kan? Dan lain sebagainya. Taib. Jemaah yang Allah muliakan, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita ulas, akan kita bahas nikmat yang pertama, yaitu nikmat asy-syabab. Nikmat masa muda. Kesempatan muda ini kita gunakan untuk apa? Dan akan dikatakan oleh sang muallif, sang penulis kitab ini, ya, muda itu dari umur berapa sampai umur berapa? Ya, yang sudah beranjak 40 tahun atau bahkan lebih 50 tahunan, atau mungkin ada yang 60 tahun, ini masih bisa nggak disebut muda?
Ya, insyaallah akan kita bahas insyaallah taala di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang memperhatikan waktu, kesempatan, kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, agar sebelum datangnya 5 perkara yang disebut mihan atau ujian atau cobaan, ya, kita bisa menghadapinya, kita bisa memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.